Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muila dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saya akan memaparkan tentang PPh 21 untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perpajakan. Apa itu pajak penghasilan pasal 21? Atau yang biasa disebut PPh 21, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya, siapa saja sih yang wajib pajak PPh 21? Yang wajib PPh 21 terdiri dari 5, yaitu yang pertama, pegawai, yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Contohnya, penyanyi, arsitek, dokter, pelukis, teknik informatika, dan lain-lain. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang terakhir, yaitu mantan pegawai. Selanjutnya, siapa saja sih yang bukan wajib pajak PPh 21? Yang bukan wajib pajak PPh 21 yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, pemotong PPh 21. Ada 5, yaitu pemberi kerja, dana pensiun, penyelenggara kegiatan, bendahara atau pemegang kas pemerintah, orang pribadi atau badan yang membayar honorarium. Selanjutnya, objek PPh 21 terdiri dari 9, yaitu yang pertama, imbalan kepada peserta kegiatan. Contohnya uang saku, uang representasi, uang rapat, honor, dan lain-lain. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun. Yang ketiga, penghasilan berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Yang keempat, penghasilan berupa honor atau imbalan tidak teratur yang diterima Dewan Komisaris atau pengawas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai seperti honor, komisi, fee, dan lain-lain. Yang keenam, penghasilan yang diterima pegawai tetap. Yang ketujuh, penghasilan pegawai tidak tetap berupa upah. Yang kedelapan, penghasilan berupa penarikan pensiun. Yang kesembilan atau yang terakhir, penghasilan yang diterima mantan pegawai seperti bonus, jasa produksi, dan lain-lain. Objek PPh 21 yang dikecualikan terdiri dari 4, yaitu yang pertama zakat, yang kedua iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua yang dibayar pemberi kerja, yang ketiga beasiswa pendidikan, yang keempat pembayaran manfaat asuransi seperti asuransi jiwa, beasiswa, kesehatan, dan kecelakaan. Penghasilan tidak kena pajak atau yang disebut PTKP adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Berdasarkan PTKP ditentukan berdasarkan kondisi awal kalender. PTKP terdiri dari 3, yaitu PTKP pria atau wanita lajang dengan disebut TK kalau tidak ada tanggungan, TK 0 dengan jumlah 54 juta. Jika ada tanggungan dikatakan TK 1 dengan jumlah 58.500. Begitu pula dengan ada 2 tanggungan dijumlahkan 4.500. Yang kedua itu PTKP pria kawin. Jika pria kawin ini tidak ada tanggungan dikatakan K0 dengan berjumlah 58.500. Begitu pula dengan jika ada satu tanggungan dijumlahkan 4.500, jadinya berjumlah 63 juta. PTKP suami istri digabung disingkat K10 jika tidak ada tanggungan dengan berjumlah 112.500. Jika ada tanggungan K1 tanggungan ditambah 4.500 sama dengan berjumlah 117 juta. Begitu pula jika ada 2 tanggungan dijumlahkan 4.500. Komponen perhitungan PPh 21. Yang pertama, penghasilan bruto terdiri dari 2, yaitu penghasilan rutin seperti gaji pokok dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak rutin seperti THR, bonus, dan upah lembur. Yang kedua, itu ada komponen penambahan terdiri dari ada beberapa. Yang pertama, iuran BPJS atau asuransi yang dibayarkan perusahaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, tunjangan PPh 21 jika ada, tunjangan BPJS jika ada. Yang ketiga, pengurangan terdiri dari beberapa, yaitu biaya jabatan 5% dan maksimal 500 per bulan, biaya pensiun, dan iuran BPJS yang dibayarkan karyawan, JHT, dan JP. Tarif PPh 21
penghasilan kena pajak Undang-Undang HPP 7 tahun 2021. Jika penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif pajak 5%. Jika penghasilan lebih besar dari 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Jika lebih dari 250 sampai 500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Sekian dari presentasi pemaparan tentang PPh 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.